A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwah yang dimuliakan Allah, insyaallah ini adalah pertemuan terakhir dari pembahasan pengantar ilmu kaidah fikih dari kitab Aqibatut Ta'lil Asy-Syafi'i. Masih di kaidah yang kelima, yaitu kaidah al-adah muhakkamatun, yang maknanya kebiasaan itu bisa memiliki efek hukum dalam syariat, hukum syar'i. Kita masuk di pertemuan kali ini dalil, ya, dalil dari kaidah adah muhakkamah itu apa? Kemarin sudah. La taqdamu ramadhana bisaumi yaumin aw yaumaini illa an takuna adatan lahu au kama qala Rasulullah. Ada dalil yang lain bunyinya seperti disebutkan di dalam kitab khudil afwa wa'mur bil urfi, terus juga ayat tentang muamalah zaujiyah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Al ma'ruf ini artinya adalah adat, sesuatu yang baik menurut adat. Syariat tidak memberikan ukuran tertentu, diserahkan kepada tempat masing-masing dan keadaan waktu masing-masing. Kemudian ada juga hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim yang berbunyi khudh ma yakfiki wa waladaka bil ma'ruf. Ini sebuah hadis seorang istri sahabat tidak diberikan nafkah sama suaminya, kemudian bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak saya mengambil tanpa izin suami? Jawabannya boleh, bil ma'ruf, tetapi dengan secukupnya saja. Jadi itu tidak dinamakan mencuri, boleh ngambil harta suami ketika nggak disangoni, ngambil di laci. Ya nggak, ya. Baik. Sekarang syarat i'tibaril urf, syarat apa? Berlakunya adat. Jadi adat itu kapan bisa mempengaruhi hukum atau menjadi landasan dalam sebuah hukum itu kapan? Nah, pertama, adamu mukhalafatihi asyar'a. Ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Saya kira ini syarat yang hampir diketahui semua orang, ya, sudah saking terkenalnya. Tapi justru ini yang sering dilanggar. Jadi orang itu sangat mudah sekali mengatakan halal. Kenapa? Adat. Padahal dia juga tahu di satu waktu bahwasanya adat itu benar itu ketika tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ini jelas banget, ya, bahwasanya adat itu harus tunduk di bawah syariat. Budaya, adat, semua itu harus tunduk di bawah syariat. Kalau ada yang bertanya, berarti Islam anti budaya dong? Ya, anti dengan budaya yang berlawanan dengan syariat, dan tidak anti dengan budaya yang tidak berlawanan dengan syariat. Jadi mengatakan Islam anti budaya mutlak itu juga salah. Mengatakan Islam itu mengakomodir semua budaya mutlak itu juga salah. Seperti itu. Jadi yang kedua, syarat bahwasanya adat itu bisa menjadi penentu sebuah hukum itu adalah ittiraduhu au ghalabatuhu. Al-ittirad, ittarada yataridu, artinya konsisten. Ittirad adalah konsisten 100%. Adat itu berlaku terus, tidak hanya di satu masa saja. Kekonsistenan dalam berlakunya adat itu namanya ittirad. Atau ghalabatuhu, konsistennya cuma 80%. Sering adat itu sudah, tapi kadang nggak berlaku gitu loh. Kadang adat itu nggak terjadi. Kan adat itu kan sesuatu yang berulang-ulang. Lah, keterberulangan yang selalu ini namanya al-ittirad. Keterberulangan yang 80%, 90% nggak sampai saat itu namanya ghalabah. Kalau adat sudah keterberulangannya ghalabah, apalagi ittirad, itu adatnya bisa menjadi ukuran dalam pertimbangan hukum di sesuatu yang nanti akan disebutkan kapan kita memakai adat dalam hal-hal syariat. Syarat yang ketiga adalah adamu tasrih bi khilafihi.
Apa artinya adat mutasrih bikhilafi? Ya, orang yang berada di tempat di mana adat itu berlaku mengatakan kita nggak menganggap adat ini gitu. Ada adat tapi warga sendiri mengatakan itu adat yang tidak kami akui gitu. Ada adatnya tetapi mereka sibakul urfi alama yuridut tahkim au muqaranatuhu. Jadi gini, ada mutasrih. Tasrih itu artinya pengakuan ataupun tasrih itu pernyataan dari orang yang berada dalam wilayah adat tersebut, tasrih bi khilafihi. Jadi kita tidak menganggap adat tersebut. Ya, maka adat tersebut tidak bisa jadi patokan hukum karena diingkari dengan warga adat itu sendiri. Ya, tetapi ketika tidak diingkari ya itu boleh. Jadi ada 3 ya, tidak menyelisih syariat, konsisten adatnya, dan diakui warga adat. Baik, setelah kita tahu syaratnya, harus tahu mahallu i'tibaril adat. Adat itu masuk di ranah syariat yang seperti apa? Apakah sesuatu yang ada dalilnya Quran, atau yang ada dalilnya hadis, atau yang ada ijma'nya, atau yang diqiyas? Apa? Disinilah dibahas. Ma warada mutlaqan fi syar'i walam yarid lahu dhabitun fi syar'i wala fil hukum. Sesuatu yang ada disebutkan oleh wahyu secara mutlak tanpa ikatan dan tidak ada ukurannya di dalam syariat ataupun dalam bahasa. Sesuatu yang disebutkan oleh syariat secara mutlak itu tanpa ikatan, tanpa ketentuan. Sesuatu disebutkan oleh syariat tanpa ketentuan dan tidak memiliki ketentuan di dalam syariat ataupun di dalam bahasa, maka yang menjadi penentu adalah adat. Inilah ranah bermainnya adat. Di ranah ini, jadi ranahnya harus kita perjelas biar tidak merembet semua adat. Kenapa kamu nggak pakai kerudung? Padahal kerudung wajib. Karena adat saya nggak pakai kerudung. Itu bukan ranah adat di situ. Ya, nggak boleh adat itu. Karena kerudung itu sudah ada ketentuan syariat. Ada babnya dan ada ketentuannya. Makanya nggak perlu ke adat. Yang perlu ke adat itu disebutkan tanpa ketentuan. Dan syariat tidak memberi ketentuan dan bahasa Arab tidak memberi ketentuan, maka ke adat masing-masing. Contoh ya, syariat mengatakan potonglah tangan pencuri. Ya, potonglah tangan pencuri. Pencuri yang bagaimana? Pencuri yang mengambil barang dari tempat yang semestinya. Kalau ngambil barang depan rumah itu nggak namanya mencuri, karena depan rumah itu bukan tempat semestinya emas. Emas itu semestinya di dalam bunker, bukan di dalam depan rumah di atas meja. Maka kalau ada yang ngambil emas di atas meja depan rumah tidak dinamakan mencuri, karena bukan tempat penyimpan emas. Dinamakan ghosab, iya, tapi nggak dipotong tangan. Haram, iya. Mengganti, iya. Di penjara boleh, tapi nggak boleh untuk dipotong tangannya. Nah, tempat mencuri itu ketentuannya tempat mencuri yang bagaimana sehingga pencuri itu dipotong tangan. Itu nggak ada ukuran di syariat, nggak ada ukuran di bahasa Arab, maka kembalinya ke adat. Adatnya Jawa, mobil di garasi, maka mencuri garasi potong tangan. Garasi. Kalau mencuri mobil di depan rumah nggak dipotong tangan. Adat di Arab, mobil depan rumah, mencuri depan rumah potong tangan. Maka pencuri mobil depan rumah di Jawa nggak dipotong tangan, pencuri mobil depan rumah di Arab dipotong tangan, karena beda adatnya. Seperti itu. Baik. Kemudian kaidah-kaidah yang berada di bawah kaidah adat muhakamah. Yang pertama, innama tu'tabarul adatu idza taradat aw ghalabat. Ini sudah kita bahas ya, konsisten. Terus kaidah selanjutnya, al-ma'rufi urfan kal masruti syartan. Apakah sesuatu yang sudah menjadi adat itu otomatis menjadi syarat walaupun tidak disebutkan? Contoh, adat kita kalau cukur rambut, saya mau cukur rambut Pak ya, berapa harganya? 10.000. Oke, 10.000 ya Pak. Oke, iya.
atau kita langsung duduk dan dicukur? Cukur. Nggak ada ngomong-ngomong. Nggak ada. Nah, berarti sudah menjadi adat orang itu kalau mau cukur nggak usah ngomong saya mau cukur, ya kan? Nah, apakah artinya kalau kita cukuran gitu ya, terus tanpa ngomong, terus kita pulang, terus ditarik, mana bayarnya? Loh kan saya nggak bilang nyewa jenengan nyukur dengan sukarela. Ya gitu loh. Apakah sesuatu yang menjadi adat itu menjadi syarat? Atau sesuatu yang menjadi adat tidak menjadi syarat? Kalau kita katakan sesuatu yang sudah adat itu menjadi syarat, maka tanpa disebutkan pun otomatis mau cukur harus bayar walaupun nggak ada karam. Nah itu, jadi ada khilaf antara ulama, ada banyak perbedaan, tapi di dalam masalah ini orang yang mencukur ya dapat upah walaupun nggak ada ngomong-ngomong, karena adat itu sudah menjadi syarat. Adat orang cukur tanpa ngomong itu sudah menjadi syarat bahwasanya ya saya akan cukur dan bayar gitu. Maka al-ma'rufi urfan kal masruti syartan. Sesuatu yang telah lumrah di adat itu seperti sesuatu yang disyaratkan di awal tanpa ada kesepakatan. Khilafiyah gitu. Maksudnya kesepakatan kayak akad. Akad. Jadi tanpa ada ngomong sudah ada akad karena sudah ada adatnya. Jadi adat itu seperti jadi makomnya akad gitu. Kayak di supermarket gitu loh. Langsung ngambil. Atau di perasaan nanas. Iya. Nggak boleh kan? Ketika kita makan itu kan biasanya bakso, terus kita makan. Di pinggirnya ada tempe. Enggak, terus selesai kan, terus baru bayar kan? Nggak boleh ketika anak langsung keluar gitu. Mas bayar dulu. Loh, kok bayar dong saya dari tadi saya pengen bakso ya Pak ya. Jangan nggak bilang bayar, nggak bilang suruh beli, saya bilang pengen kok. Ya itu kan kita nanti dipukulin orang kan, seperti itu. Baik. Kemudian kaidah yang ketiga, al-kitabu kal khitab. Kitab itu artinya tulisan. Tulisan itu seperti ucapan. Artinya ketika kita akad dengan WhatsApp, akad dengan internet itu seperti akad dengan ucapan sah. Karena sudah ada ya. Al-isyarah al-ma'hudah minal akhras kanut kebilisan. Isyarat dari orang bisu itu seperti ucapan juga. Udah menjadi adat kan. Kemudian la yungkar taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Tidak boleh kita itu mengingkari perubahan hukum dengan perubahan waktu. Sering kan orang liberal menggunakan ini. Syariat itu sesuai waktu dan tempat, berubah-ubah. Ini di mana syariat yang basicnya ada. Karena udah bukan ada atau itu. Karena kayak gini, dulu makan di pasar itu syahadatnya ditolak. Sekarang pasar itu nggak cuma satu bentuk, ada rumah makan yang di pasar, ada kaki lima yang di pasar. Pasarnya yang mana? Ada hotel yang di pasar. Di pasar itu sekarang banyak ruangan di sana. Maka tidak boleh makan di pasar langsung berarti menghilangkan persaksian. Iya, karena pasar dulu itu satu bentuk di mana semua orang melihat gitu loh. Sementara pasar sekarang ada yang rumah tempat makannya rapi, terhormat, bersih, tidak dilihat semua orang. Maka berbeda karena kembalinya itu kan sesuatu yang tidak layak dilakukan orang semasalnya di tempat tertentu dan waktu tertentu, itu namanya muru'ah. Makanya ketentuannya beda-beda sesuai tempat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini kurang lebih adalah pertemuan terakhir. Semoga bermanfaat dan menjadi bisa pembuka bagi wawasan kita untuk mendalami ilmu kaidah fiqhiyah di kitab-kitab selanjutnya. Ada kitab Durrul Qudaimiyah punya Syekh Ali Qudaimi, ada syarahnya punya Syekh Labib, ada Idhahul Qawaid punya Syekh Abdullah Al-Lahji, ada Faraid Bahiyah punya Imam Al-Ahdal, dan membaca Asbah wa Nadhair punya Imam Suyuti. Semoga ini bisa menjadi pembuka kita untuk memperluas ilmu kita di ilmu ini di kitab-kitab selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.